bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana min kamil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesejahteraan, sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan walaupun dengan virtual. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita kepada zaman ketidaktahuan sampai ke zaman sains sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen Bahasa Indonesia yaitu Ibu Junaida MPD yang telah mempersilakan saya membuat video untuk menjabarkan materi dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, tujuan dari video saya kali ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Sebelum saya menjabarkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Indah Wahyuni, NIM 0307202072. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Melatar belakangi sejarah bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mempunyai perkembangan yang sangat panjang sebelum berdirinya Kesatuan Republik Indonesia, yang berawal dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Pada hakikatnya, pedoman EYD tidak diganti sepenuhnya dengan pedoman EBI. Akan tetapi, pedoman EBI ini menjadi penyempurna pedoman EYD untuk menetapkan bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Baik, di sini kita akan langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diftong. Huruf abjad yaitu huruf yang berupa A sampai Z. Huruf vokal ada 5 saja, yaitu A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan berupa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, A, O, dan OI. Adalah huruf kapital. Huruf kapital ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama-nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya seperti wakil gubernur atau sebagainya. Dan yang kedua adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam tanda petik secara langsung. Contohnya adalah ayah berteriak, tanda petik tutup pintu itu. T di situ berupa huruf kapital. Dan yang ketiga adalah huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dalam geografi. Contohnya adalah Amerika Utara. Boleh dilihat lebih jelas lagi di PowerPoint yang telah saya paparkan di sebelah saya. Yang ketiga adalah huruf miring. Huruf miring ini biasa dipakai untuk penegasan judul buku, nama-nama makalah, atau juga nama surat kabar, dan juga sering digunakan sebagai penegasan penulisan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Dan yang keempat ada huruf tebal. Huruf tebal ini biasa dipakai untuk menegaskan tulisan yang sudah digaris miringin, atau juga penegasan penulisan bagian-bagian karangan yang dianya seperti judul buku, bab, atau subbab. Kelima adalah penulisan kata, yaitu yang terdiri dari kata dasar. Yang kedua adalah kata imbuhan.
imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Contohnya adalah berlari, lukisan. Dan yang ketiga adalah bentuk kata atau bentuk terikat tertulis serangka dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah pasca sarjana. Dan yang keempat adalah bentuk ulang, bentuk terikat yang diikuti huruf awal kapital. Contohnya seperti ibu-ibu, sayur mayur, dan sebagainya. Dan yang keenam ini adalah gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmu', termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya adalah kambing hitam, cenderamata. Yang kedua adalah gabungan kata yang ditulis penulisannya itu terpisah. Tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya adalah bertanggung jawab, sebarluaskan. Yang ketujuh adalah penggalan kata. Penggalan kata adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata. Contohnya adalah seperti jauh, pandai, andai. Kedelapan adalah kata depan, seperti ke, di, dan dari, dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah kain itu disimpan di dalam lemari. Ia berasal dari Pulau Jawa. Yang kesembilan adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ini ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah bacalah buku itu dengan baik. Dan yang kedua adalah partikel pun yang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah apapun masalah yang muncul, maka ia dapat menyelesaikannya dengan bijaksana. Ke-10 adalah singkatan dan akronim. Singkatan yaitu seperti nama, gelar, sapaan, pangkat atau jabatan yang dianya diikuti oleh tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contohnya adalah Suman HS atau Suman Hasibu. Dan yang kedua adalah singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya adalah HLM titik, yang artinya adalah halaman. Ketiga adalah lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya seperti cm, centimeter. Yang keempat adalah akronim nama diri, yaitu yang terdiri dari setiap huruf katanya itu adalah huruf kapital dan tanpa tanda titik. Contohnya adalah BIN, yang artinya adalah Badan Intelijen Negara. Yang kelima adalah akronim nama diri, yaitu gabungan huruf dan suku kata yang dari kata itu berawalan huruf kapital. Contohnya adalah Kalteng, Kalimantan Tengah. Dan yang keenam adalah akronim bukan nama diri, yakni gabungan huruf awal dan suku kata, atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah pemilu, pemilihan umum. Baik, pembahasan kita yang terakhir ini adalah tentang tanda baca. Tanda baca ini terdiri dari 13 macam, yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda pemisah, tanda penghubung, tanda seru, tanda tanya, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, dan ada juga garing, yaitu garis miring. Demikianlah video saya kali ini menjelaskan mengenai tentang ejaan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.